Baik, saya akan memaparkan tentang penyusunan kontrak pelaksanaan swaklola. Jadi setelah persiapan swaklola, lalu di sana ada penetapan pelaksanaan swaklola, lalu kita melaksanakan kontrak. Nah, yang pertama ada kontrak swaklola. Nah, kontrak swaklola ini memuat setidaknya nama paket swaklola, yaitu pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan dengan nomor 027 Dinkes PPK strap KNTRK garing 01 2024. Nah, di sini tercantum tanggal pembuatan kontrak yaitu 19 Januari 2024. Di sini disebutkan pihak-pihak yaitu Patrisius Fongo SM selaku PPK dan Okta Hadriansyah selaku Ketua Pelaksana Swaklola. Di sini tercantum hal-hal penting yang dimuat dalam hal-hal penting yang akan dijadikan atau dilaksanakan dalam pelaksanaan swaklola dengan rincian seperti total harga kontrak yaitu 200 juta, lalu peristilahan, lalu dokumen-dokumen yang tidak terpisahkan atau yang harus dilengkapi jika dibutuhkan seperti adendum, pokok perjanjian, lalu syarat-syarat umum yang terdiri dari syarat umum kontrak dan syarat khusus, lalu KK, RAP, portofolio, proposal, dan dokumen lain yang terkait. Lalu pada poin keempat juga dijelaskan bahwa dokumen kontrak ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain. Dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain, maka yang berlaku dalam ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. Lalu pada poin berikutnya dijelaskan tentang hak dan kewajiban timbal balik antara PPK dan pelaksana. Di sini dicantumkan baik hak-hak daripada PPK yang harus dipenuhi oleh pelaksana swaklola dan hak dan kewajiban juga yang diterima oleh pelaksana swaklola yang nantinya harus dipenuhi oleh PPK. Lalu juga memuat tentang pembayaran yang nantinya akan tercantum pada SSK, ya, syarat khusus, dan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. Lalu ditandatangani oleh PPK, Dinas Kesehatan Kota X, dalam hal ini Patrisius Fongo, dan untuk dan bersama pelaksana Soklola, Okta Hadriansyah selaku pimpinan IB Regional X, Kota X. Lalu dalam syarat-syarat umum kontrak di sini tercantum syarat-syarat umum ya daripada pelaksanaan kontrak. Di situ dimuat berbagai macam hal-hal umum seperti korespondensi, wakil, sah, perpajakan, pengalihan, pengabaian, lalu tentang pelaksanaan kontrak. Di sini tercantum hal-hal yang bersifat umum lah, yang ada eh, yang harus menjadi hak maupun kewajiban secara umum daripada PPK maupun pelaksana swaklola. Di sini dimuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dalam proses pelaksanaan kegiatan swaklola. Lalu yang berikutnya terkait syarat-syarat khusus kontrak. Nah, dalam syarat-syarat khusus kontrak ini dimuat secara eh, lebih khusus dengan rincian yang lebih spesifik. Ya, di sini memuat setidaknya ada korespondensi. Nah, korespondensinya itu memuat untuk dua pihak yaitu PPK dan juga pelaksana swaklola. Di sini dicantumkan alamat, lalu nomor telepon, website, fax mailing jika ada, dan email. Lalu wakil-wakil sah yang ada dalam kontrak swaklola ini adalah PPK, yaitu Patrisius Pongo, lalu pelaksana swaklola, yaitu Okta Hadriansyah. Lalu tim pengawas, yaitu Dani Siswandi, yang juga
dalam kontrak ini sebagai wakil sah pejabat penandatanganan kontrak. Nah, jangka waktu pelaksanaannya di sini adalah 18 Mei 2024 dan harus diselesaikan pada tanggal yang sama karena ini merupakan pekerjaan 1 hari kerja saja. Lalu fasilitas yang diberikan oleh PPK berupa kertas HVS, printer, dan tinta, maksud saya ya printer dan tinta printer untuk kepentingan persetakan dokumen yang dibutuhkan. Lalu kebutuhan barang jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana swaklola itu antara lain adalah pemaparan materi dan juga pendemonstrasian atau pelatihan tertentu yang menunjang penyuluhan pencegahan stunting. Jadi di sini saya mengkonsepkan bahwa dalam pemaparan materi itu juga didampingi dengan demonstrasi-demonstrasi, misalnya meracik makanan yang sehat atau sarapan yang sehat secara sederhana dengan bahan-bahan baku yang ada. Lalu terkait perpanjangan waktu, di sini paling lambat 7 hari ya. Kenapa dibuat 7 hari? Pemberian kesempatan juga menjaga-jaga ya. Walaupun ini pekerjaan 1 hari, tetapi bisa saja adanya halangan tertentu yang membuat pekerjaan ini mau tidak mau harus digeser ke hari lain. Dan di sini kita memperkirakan setidaknya harus bisa berjalan paling lambat 7 hari setelah pergeseran itu. Lalu serah terima, jika seandainya tidak ada pergeseran waktu, maka 18 Mei 2024 itu harus sudah dilakukan serah terima pekerjaan. Lalu layanan tambahan itu ada pemaparan pelaksanaan kegiatan swaklola yang nanti akan dipaparkan oleh pelaksana kegiatan yaitu IB, Regional Kota X. Lalu pemutusan kontrak, eh, batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 7 hari kerja. Dan batas waktu itu penerbitan surat perintah pembayaran paling lambat 7 hari kerja. Lalu soal pembayaran dilakukan secara bertahap ya. Di sini ada 2 tahap. Tahap pertama, uang muka itu diberikan 25% yang nanti akan diperuntukkan penyusunan laporan awal. Dan 75% itu untuk penyelesaian semua tahap pekerjaan berupa laporan akhir yang nanti akan dirangkum dalam laporan akhir. Nah, berikutnya PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 7 hari kerja setelah pengajuan dari pelaksana swaklola. Jadi ini untuk memastikan bahwa pembayaran itu tepat waktu. Jadi paling lambat adalah 7 hari kerja setelah pengajuan daripada pelaksana swaklola. Lalu dokumen kepemilikan. Pelaksana swaklola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut, yaitu rujukan pelaksana swaklola dan dokumentasi pengarsipan. Jadi dokumen ini nanti bisa dimiliki atau disalin untuk kepentingan, untuk rujukan tentu saja untuk pelaksanaan swaklolanya nanti dan dokumentasi. Biasanya dokumen-dokumen ini perlu untuk dilakukan selain untuk pekerjaan sekarang, untuk juga pekerjaan mendatang, bahkan juga untuk kepentingan-kepentingan lain seperti pemeriksaan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan memaparkan tentang penyusunan kontrak pelaksanaan swaklola. Jadi setelah persiapan swaklola, lalu di sana ada penetapan pelaksana swaklola, lalu kita melaksanakan kontrak. Nah, yang pertama ada kontrak swaklola. Nah, kontrak swaklola ini memuat setidaknya nama paket swaklola yaitu pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan dengan nomor 027 Dinkes PPK strap KNTRK garing 01 2024. Nah, di sini tercantum tanggal pembuatan kontrak yaitu 19 Januari 2024. Di sini disebutkan pihak-pihak yaitu Patricius Fong SM selaku PPK dan Okta Hadriansyah selaku Ketua Pelaksana Swaklola. Di sini tercantum hal-hal penting yang dimuat dalam hal-hal penting yang akan dijadikan atau dilaksanakan dalam pelaksanaan swaklola
dengan rincian seperti total harga kontrak yaitu 200 juta, lalu peristilahan, lalu dokumen-dokumen yang tidak terpisahkan atau yang harus dilengkapi jika dibutuhkan seperti adendum, pokok perjanjian, lalu syarat-syarat umum yang terdiri dari syarat umum kontrak dan syarat khusus, lalu KK, RAP, portofolio, proposal, dan dokumen lain yang terkait. Lalu pada poin keempat juga dijelaskan bahwa dokumen kontrak ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain. Dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain, maka yang berlaku dalam ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. Lalu pada poin berikutnya dijelaskan tentang hak dan kewajiban timbal balik antara PPK dan pelaksana. Di sini dicantumkan baik hak-hak daripada PPK yang harus dipenuhi oleh pelaksana swaklola dan hak dan kewajiban juga yang diterima oleh pelaksana swaklola yang nantinya harus dipenuhi oleh PPK. Lalu juga memuat tentang pembayaran yang nantinya akan tercantum pada SSK, ya, syarat khusus, dan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. Lalu ditandatangani oleh PPK, Dinas Kesehatan Kota X, dalam hal ini Pak Trisus Fongo, dan untuk dan bersama pelaksana Soklola, Okta Hadriansyah selaku pimpinan IBI Regional X, Kota X. Lalu dalam syarat-syarat umum kontrak di sini tercantum syarat-syarat umum ya daripada pelaksanaan kontrak. Di situ dimuat berbagai macam hal-hal umum seperti korespondensi, wakil, sah, perpajakan, pengalihan, pengabaian, lalu tentang pelaksanaan kontrak. Di sini tercantum hal-hal yang bersifat umum lah, yang ada eh, yang harus menjadi hak maupun kewajiban secara umum daripada PPK maupun pelaksana swaklola. Di sini dimuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dalam proses pelaksanaan kegiatan swaklola. Lalu yang berikutnya terkait syarat-syarat khusus kontrak. Nah, dalam syarat-syarat khusus kontrak ini dimuat secara eh, lebih khusus dengan rincian yang lebih spesifik. Ya, di sini memuat setidaknya ada korespondensi. Nah, korespondensinya itu memuat untuk dua pihak yaitu PPK dan juga pelaksana swaklola. Di sini dicantumkan alamat, lalu nomor telepon, website, fax mailing jika ada, dan email. Lalu wakil-wakil sah yang ada dalam kontrak swaklola ini adalah PPK, yaitu Patrisius Pongo, lalu pelaksana swaklola, yaitu Okta Hadriansyah. Lalu tim pengawas, yaitu Dani Siswandi, yang juga dalam kontrak ini sebagai wakil sah pejabat penandatanganan kontrak. Nah, jangka waktu pelaksanaannya di sini adalah 18 Mei 2024 dan harus diselesaikan pada tanggal yang sama karena ini merupakan pekerjaan satu hari kerja saja. Lalu fasilitas yang diberikan oleh PPK berupa kertas HVS, printer dan tinta, maksud saya ya printer dan tinta printer untuk kepentingan persetakan dokumen yang dibutuhkan. Lalu kebutuhan barang jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana swaklola itu antara lain adalah pemaparan materi dan juga pendemonstrasian atau pelatihan tertentu yang menunjang penyuluhan pencegahan stunting. Jadi di sini saya mengkonsepkan bahwa dalam pemaparan materi itu juga didampingi dengan demonstrasi-demonstrasi, misalnya meracik makanan yang sehat atau sarapan yang sehat secara sederhana dengan bahan-bahan baku yang ada. Lalu terkait perpanjangan waktu, di sini paling lambat 7 hari ya. Kenapa dibuat 7 hari? Pemberian kesempatan juga menjaga-jaga ya. Walaupun ini pekerjaan satu hari, tetapi bisa saja adanya halangan tertentu
yang membuat, pekerjaan ini mau tidak mau harus digeser ke hari lain. Dan di sini kita memperkirakan setidaknya harus bisa berjalan paling lambat 7 hari setelah pergeseran itu. Lalu serah terima, jika seandainya tidak ada pergeseran waktu, maka 18 Mei 2024 itu harus sudah dilakukan serah terima pekerjaan. Lalu layanan tambahan itu ada pemaparan pelaksanaan kegiatan swaklola yang nanti akan dipaparkan oleh pelaksana kegiatan yaitu IBI, Regional Kota X. Lalu pemutusan kontrak, eh, batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 7 hari kerja. Dan batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lambat 7 hari kerja. Lalu soal pembayaran dilakukan secara bertahap ya. Di sini ada 2 tahap. Tahap pertama, uang muka itu diberikan 25% yang nanti akan diperuntukkan penyusunan laporan awal dan 75% itu untuk penyelesaian semua tahap pekerjaan berupa laporan akhir yang nanti akan dirangkum dalam laporan akhir. Nah, berikutnya PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 7 hari kerja setelah pengajuan dari pelaksana Soklol. Jadi ini untuk memastikan bahwa pembayaran itu tepat waktu. Jadi paling lambat adalah 7 hari kerja setelah pengajuan daripada pelaksana Soklol. Lalu dokumen kepemilikan. Pelaksana Soklore diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut, yaitu rujukan pelaksana Soklola dan dokumentasi pengarsipan. Jadi dokumen ini nanti bisa dimiliki atau disalin untuk kepentingan, untuk rujukan tentu saja untuk pelaksanaan Soklolanya nanti dan dokumentasi. Biasanya dokumen-dokumen ini perlu untuk dilakukan selain untuk pekerjaan sekarang, eee, untuk juga pekerjaan mendatang, bahkan juga untuk kepentingan-kepentingan lain seperti pemeriksaan. Sekian dan terima kasih.